Mujaddid Media. Jika kita mendengar atau membaca sejarah Perang Uhud, maka satu sahabat yang patut diapresiasi, yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Ia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Rasulullah SAW dari serangan anak panah. Ketika itu semua orang kafir mengira bahwa Rasulullah telah wafat. Namun nyatanya Rasulullah SAW masih hidup karena ia ditamingi oleh Thalhah. Abu Bakar As-Siddiq menghitung ada 70 anak panah yang menancap di tubuh Thalhah. Inilah yang membuat Abu Bakar mengatakan, "Setiap teringat perang Uhud, saya pasti teringat Thalhah bin Ubaidillah." Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa yang ingin melihat orang syahid tapi masih hidup dan berjalan di bumi, maka lihatlah Thalhah bin Ubaidillah." Sahabat Mujaddid Media rahimakumullah, lalu seperti apakah sosok Thalhah yang mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Rasulullah SAW? Mari kita bahas sedikit mengenai Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah merupakan sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari suku Quraisy. Nama lengkap beliau adalah Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah Al-Quraisy. Silsilahnya bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, juga dengan nasab Abu Bakar As-Siddiq pada Taim bin Murrah. Mereka berdua berasal dari kabilah Taim. Ayah Thalhah berasal dari Quraisy yang telah wafat pada masa jahiliyah. Ibunya adalah Syu'bah binti Al-Hadrami, saudara Al-A'la bin Al-Hadrami, seorang sahabat yang masuk Islam dan ikut berhijrah. Paman beliau Amr bin Utsman juga masuk ke dalam Islam, hijrah ke Madinah dan ikut dalam perang Qadisiyah. Thalhah menjadi saudara ipar Rasulullah SAW melalui 4 istrinya. Beliau menikahi Ummu Kulsum binti Abu Bakar yang merupakan saudari Aisyah, Hammah binti Jahsy yang merupakan saudari dari Zainab, Rafa'ah binti Abu Sufyan yang merupakan saudari dari Habibah, dan Qoribah binti Abi Umayyah yang merupakan saudari dari Ummu Salamah. Beliau juga menikahi Khawlah binti Qaqqa bin Mu'in yang dijuluki aliran sungai Eufrat karena kedermawanannya. Dari pernikahannya, ia dikaruniai keturunan yang banyak. Anak-anaknya yang terkenal diantaranya Muhammad bin Thalhah yang bergelar As-Sajjad, Musa, dan Isa. Putrinya yang terkenal adalah Aisyah binti Thalhah dan Ummu Ishaq, wanita yang dinikahi Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah Husain meninggal, Hasan adiknya menikahi wanita tersebut. Thalhah bin Ubaidillah dilahirkan di pusat wilayah Hijaz dan tumbuh di daerah padang pasir. Beliau memiliki karakteristik tubuh yang kuat, sikap yang tegar, serta pendirian yang tak mudah goyah. Ia dikenal sebagai pribadi yang dermawan dan sangat baik hati. Ia mempergunakan hartanya demi kebaikan dan membela agama Islam. Thalhah selalu terjun dalam medan jihad untuk melindungi Rasulullah SAW dan membela dakwahnya serta menyebarkan risalahnya. Ia memiliki paras yang tampan, sehingga putranya Musa bin Thalhah menggambarkan ayahnya mempunyai kulit putih kemerah-merahan, tingginya sedang dan cenderung agak pendek, dadanya berbidang, dan kedua bahunya lebar. Jika menoleh, seluruh tubuhnya akan tetap tampak kokoh. Ia memiliki kaki yang besar. Ia selalu berjalan dengan langkah kaki yang cepat. Ketika remaja, Thalhah bin Ubaidillah tumbuh menjadi pribadi yang kuat dengan pola pikir yang cerdas. Beliau tumbuh bersama teman-teman seusianya seperti Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka bertiga sahabat sangat dekat. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, Thalhah baru berusia 15 tahun. Namun, Thalhah tidak terlalu mengenal dekat pribadi Rasulullah SAW saat itu, karena jarak umur mereka sekitar 25 tahun. Thalhah yang masih remaja mengenal iman yang dibawa Rasulullah SAW saat berada di Syam. Saat itu, beliau dalam suatu perjalanan dengan para pedagang menuju Basrah. Kemudian, seorang rahib yang terkenal di negeri itu bertanya kepada rombongan pedagang tentang asal mereka.
Tolha mengakui dia berasal dari Mekah dan diceritakan bahwa dari Mekah akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad, putra Abdullah bin Abdul Muthalib. Setelah mendapatkan kenabian, kemudian ia akan hijrah ke suatu tempat yang memiliki banyak pohon kurma, bebatuan, dan banyak rawa. Kemudian rahib itu menasihati Tolha bin Ubaidillah untuk segera menemui Rasulullah SAW. Kemudian Tolha bergegas kembali ke Mekah dan bertanya peristiwa yang terjadi. Ternyata saat Tolha pergi, Rasulullah SAW telah memperoleh tanda kenabian. Kemudian dia segera menemui Abu Bakar dan bertanya terkait kebenaran tersebut. Abu Bakar telah mengakui kenabian Muhammad dan merintahkan Tolha menemui Rasulullah SAW. Tolha menjadi salah satu orang yang pertama memeluk Islam dan mengakui Muhammad adalah Rasul Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan Tolha kecerdasan dan kepribadian yang baik, sehingga tak sekalipun goyah dengan keyakinan kepada Rasulullah SAW, termasuk dalam mempercayai ucapan rahib dan ucapan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah memeluk Islam, Tolha bin Ubaidillah ikut bersama Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ia pun ikut terjun mendampingi Rasulullah SAW di seluruh medan peperangan kecuali perang Badar, karena saat itu Tolha dan Sa'id bin Zaid ditugaskan keluar Madinah. Kisah peristiwa Tolha masuk ke dalam agama Islam. Ketika keluarganya mengetahui bahwa Tolha masuk Islam, mereka bagaikan tersambar petir. Dan yang paling sedih ialah ibunda Tolha sendiri, karena ibunya mengharapkan kelak Tolha bin Ubaidillah menjadi pemimpin bagi kaum mereka. Si ibu telah melihat bakat yang terkandung dalam pribadi anaknya. Orang-orang sepersukuan dengan Tolha berusaha keras untuk mengembalikan ke dalam agama nenek moyang mereka, agama berhala. Tetapi mereka tidak berhasil karena pendirian Tolha amat kokoh dan kuat. Setelah mereka putus asa membujuk Tolha dengan cara lembut, akhirnya mereka bertindak kasar dengan menyiksa dan menyakitinya. Mas'ud bin Khorasi bercerita, pada suatu hari ketika aku sa'i antara Safa dan Marwa, aku melihat sekelompok orang menggiring seorang pemuda dengan tangan dibelenggu. Orang banyak itu berlari-lari di belakang pemuda tersebut sambil mendorongnya. Bersama orang banyak itu terdapat seorang wanita lanjut usia meneriaki si pemuda dengan caci makian. Lalu Mas'ud bertanya kepada mereka, "Siapakah pemuda itu?" Mereka menjawab, "Pemuda itu adalah Tolha bin Ubaidillah. Ia telah keluar dari kepercayaan nenek moyang lalu mengikuti Muhammad anak Bani Hashim." Lalu Mas'ud bertanya lagi, "Siapakah wanita tua itu?" Mereka menjawab, "Ia adalah ibu kandung pemuda itu." Kemudian Naufal bin Khawalid yang dijuluki sebagai Asadul Quraisy, singanya Quraisy, berdiri di hadapan Tolha dan mengikatnya dengan tali. Kemudian diikat pula Abu Bakar As-Siddiq. Sudah itu, keduanya disatukan lalu diserahkan kepada para jagoan dan tukang pukul kota Mekah untuk disiksa sesuka hati mereka. Maka sejak itu Tolha bin Ubaidillah dan Abu Bakar digelari Al-Qarinain, sepasang sahabat yang terikat. Perjuangan Tolha menegakkan agama Islam dan membela kaum muslimin semakin tumbuh dan tambah meluas, sehingga kaum muslimin menggelarinya As-Sayyidul Hayy, Sayyid yang hidup, dan Rasulullah SAW menjulukinya dengan Tolha al-Khair, Tolha yang baik, atau Tolha al-Jaud, Tolha yang pemurah, dan Tolha al-Fayyad, Tolha yang dermawan. Setiap nama julukan itu mempunyai latar belakang kisahnya. Adapun nama julukan As-Sahid Hayy, Sahid yang hidup, diperolehnya dalam perang Uhud. Ketika barisan kaum muslimin terpecah belah dan kocar-kacir dari samping Rasulullah SAW, prajurit muslim yang tinggal di dekat beliau hanya tersisa 11 orang Ansor dan Tolha bin Ubaidillah dari kaum Muhajirin. Rasulullah dan orang-orang yang mengawal beliau naik ke sebuah bukit, tetapi beliau dihadang oleh ratusan kaum musyrikin yang hendak membunuhnya. Maka bersabda Rasulullah SAW, "Siapa yang berani melawan mereka, maka dia menjadi temanku kelak di surga." Lalu Tolha berkata, "Saya ya Rasulullah." Kemudian Rasul berkata, "Tidak, jangan engkau harus tetap di tempatmu." Lalu seorang sahabat Ansor berkata, "Saya ya Rasulullah." Kemudian Rasul mengiyakan. Prajurit Ansor itu maju melawan prajurit musyrikin. Kemudian Rasulullah terus naik ke atas bukit, namun ia dihadang pula oleh tentara musyrikin. Kemudian Rasulullah berkata kembali,
siapakah yang berani melawan mereka? Lalu Tolha berkata kembali, saya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, tidak, jangan engkau tetap di tempatmu. Kemudian prajurit Ansor berkata, saya ya Rasulullah. Ya, engkau maju, kata Rasulullah SAW. Prajurit Ansor itu maju melawan tentara musyrikin. Setiap Rasulullah meminta pahlawannya untuk melawan tentara musyrikin, Tolha bin Ubaidillah selalu majukan diri, tetapi senantiasa ditahan oleh Rasulullah dan diperintahkannya tetap di tempat dan memberikan peluang kepada prajurit Ansor, sehingga 11 orang prajurit Ansor gugur, semuanya menemui syahid, maka tinggallah Tolha seorang. Kemudian Rasul berkata kepada Tolha, sekarang engkau wahai Tolha. Dalam perang itu Rasulullah mengalami patah taring, kening dan bibirnya luka, sehingga darah mengucur dari muka beliau dan beliau kepayahan. Karena itu Tolha menerka musuhnya dan menghalau mereka sekuat tenaga supaya mereka tidak menghampiri Rasulullah SAW. Kemudian Tolha bin Ubaidillah kembali ke dekat Rasulullah, lalu dinaikkannya beliau sedikit ke bukit dan disandarkan ke tebing. Sudah itu kembali menyerang musuh, sehingga ia berhasil menyingkirkan mereka dari Rasulullah SAW. Dalam peristiwa perang Uhud, Tolha bin Ubaidillah berlumuran darah yang mengalir dari seluruh tubuhnya. Pergelangan tangannya terputus belah dan ia terbaring di tanah dalam keadaan pingsan. Kemudian Rasulullah bersabda, siapakah yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi sudah mengalami kematian, maka lihatlah Tolha bin Ubaidillah. Tolha bin Ubaidillah wafat pada usia 60 tahun dan dikuburkan di suatu tempat dekat padang rumput di Basrah. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.